Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Asri M. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat kue nastar super mudah hanya menggunakan oven tangkring dan tanpa mixer. Cara buatnya ini mudah banget, anti gagal. Langsung saja yuk ke cara buatnya. Langkah yang pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram margarin, tambahkan 100 gram room butter supaya kuenya ini tambah wangi. Tambahkan juga 125 gram gula halus. Di sini aku menggunakan gula pasir yang di blender. Kemudian ini kita aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Nah, kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita tambahkan 2 butir kuning telur. Kita aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau sudah rata seperti ini, kemudian kita tambahkan bahan keringnya. Di sini ada 50 gram tepung maizena, tambahkan juga 25 gram susu bubuk, 500 gram tepung terigu. Ini aku masukkan setengahnya dulu supaya lebih mudah saat mengaduk. Nah, kalau adonannya sudah setengah tercampur rata seperti ini, boleh kita masukkan sisa tepung terigu yang tadi. Aduk kembali sampai adonannya ini benar-benar tercampur rata. Kalau dirasa susah menggunakan centong nasi seperti ini, kalian juga bisa langsung menguleni menggunakan tangan. Tapi jangan terlalu lama ya teman-teman, cukup sampai tercampur rata aja. Nah, kalau adonannya sudah tercampur rata seperti ini dan tidak lengket lagi di tangan, ini tandanya sudah siap untuk kita bentuk. Untuk membentuk adonan bulat kecil, di sini aku menggunakan sendok takar ukuran 5 gram supaya lebih mudah ya teman-teman. Tapi kalau kalian tidak punya sendok takar, bisa menggunakan timbangan atau dikira-kira saja. Tapi menurutku menggunakan timbangan itu lebih susah dan memakan waktu yang lama dibanding menggunakan sendok takar seperti ini. Nah, kalau semuanya sudah selesai seperti ini, saatnya kita bentuk bulat dan isi dengan selai nanas. Supaya lebih mudah dan cepat, untuk selai nanasnya ini sudah aku bulat-bulatkan dulu. Untuk selai nanasnya ini beratnya 1 gram, kemarin sudah aku bulat-bulatkan menggunakan sendok takar ukuran 1 gram. Kalau selai nanasnya ini ukurannya terlalu besar, bisa menyebabkan keretakan pada permukaan kue nastar. Jadi antara kulit dan isiannya ini harus seimbang. Minta maaf banget ya teman-teman, sebenarnya video ini udah lama banget tapi belum sempat edit, baru sempatnya sekarang. Sambil kita membulatkan adonan, sebaiknya kita sudah memanaskan oven ya teman-teman, supaya nanti saat mau digunakan ovennya sudah panas. Nah, kalau semuanya sudah selesai, ini siap untuk di oven. Ini ovennya sudah panas ya teman-teman. Karena tadi sudah kita panaskan terlebih dahulu selama 10 menit. Ini kita oven selama 30 menit sampai kue nastarnya ini mateng. Di sini kita menggunakan api sedang cenderung kecil supaya nastarnya ini matang sempurna dan tidak mudah retak. Nah, setelah 30 menit dipanggang, ini kue nastarnya sudah matang ya teman-teman. Keluarkan dulu dari oven, kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan bahan untuk olesannya. Di sini ada 2 butir kuning telur, tambahkan 2 sendok makan minyak goreng dan secukupnya pewarna makanan warna kuning telur. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini siap untuk digunakan. Langsung saja kita oleskan ke atas permukaan nastar yang masih hangat. Kalau kalian mau glowingnya ini sempurna, bisa kalian ulangi 2 kali pengolesan ya teman-teman. Saat mengolesnya ini wajib banget menggunakan kuas supaya hasilnya cantik dan rata. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya teman-teman. Butuh waktu yang lama dan kesabaran yang sangat besar untuk mengolesi nastar ini, tapi tidak apa-apa, kita lakukan saja demi nastar glowing dan cantik. Kita harus ikhlas melakukannya. Nah, kalau semuanya sudah selesai, ini kita oven kembali selama 20 menit sampai olesannya ini kering. Kita gunakan api kecil saja supaya tidak mudah retak. Sebelumnya ini ovennya sudah aku panaskan dulu, jadi ini sudah panas ya teman-teman. Nah, setelah 20 menit dipanggang, ini nastarnya sudah siap banget. Kita keluarkan dari oven dan ini sudah matang sempurna ya teman-teman, olesannya sudah kering. Biarkan dingin, kemudian bisa kita kemas.
Nah, ini dia hasilnya, kue nastar super glowing. Ini beneran cantik banget, baunya wangi banget. Pastinya resep ini anti gagal. Kalau kuenya ini sudah dingin, bisa kita kemas ke dalam toples kedap udara seperti ini supaya tahan lama ya teman-teman. Sampai di sini dulu video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.